Baik, Bapak lanjutkan lagi. Mohon maaf, tadi terputus. Ternyata aplikasi yang Bapak punya tadi hanya bisa merekam 10 menit. Nah, coba nanti Bapak mau cari dulu yang bisa langsung banyak durasi waktunya. Ya, kita lanjutkan tadi ke interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Kita next slide. Ya, nah ini. Nah, di bab 1 ini apa saja yang kita pelajari? Ya, yang dipelajari adalah ya, yang pertama adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Ya, jadi itu. Yang kedua, kondisi alam dan dinamika kependudukan. Kalau di atas itu adalah letak dan luas, itu berarti kita membicarakan kondisi secara fisik, ya, fisik dari bentuk benua tersebut. Kalau yang kedua adalah kondisi alam dan manusianya. Tentunya karena dalam benua di dunia itu kan ada garis astronomis, ya. Di situ maka ada yang beriklim tropis, subtropis, sedang dan dingin, ya. Nah, juga ada dinamikanya. Bagaimana kalau keadaan di mana, misalnya seperti di iklim yang subtropis, seperti di Jepang, Korea, itu memiliki perbedaan, ya, perbedaan seperti di Indonesia yang beriklim tropis, ya, beriklim tropis. Kemudian, nah, selanjutnya kita juga mempelajari perubahan ruang, ya, dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Terus kita lanjutkan. Ya, letak dan luas benua Asia. Jadi kalau kita lihat di benua-benua di dunia itu ada, kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 benua-benua di dunia. Nah, mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah benua. Kalau kita lihat luas wilayahnya, kalau Amerika 42 juta kilometer persegi, nah Asia 44 juta kilometer persegi, ya, berarti lebih luas benua Asia. Nah, ada 5 benua di dunia, yaitu Amerika, Afrika. Kita lihat di sini, ya, Amerika itu di sini. Oh, ini Amerika, ini Amerika Utara, ini Amerika Selatan, ya. Nah, kalau di Amerika Selatan itu terkenal dengan sepak bolanya, ya. Di sana ada Brasil, ada Argentina, kemudian Meksiko di sini, ya. Jadi Meksiko berbatasan langsung dengan Amerika Serikat, ya. Nah, ini Amerika Serikat, ada Kanada, ya. Nah, terus ini Samudra Atlantik, ya. Terus ini Afrika, ini Eropa. Kemudian ini Asia, ya. Ini Asia, benua Asia. Terus termasuk juga Indonesia. Indonesia masuk dalam satu daratan benua Asia. Kemudian di sini ada Australia, ya. Oke, kita mencari bukunya sendiri ini, ya. Kita kembali ke bukunya, coba kita cari. Nah, ini adalah, kalian tahu ini adalah gunung apa? Gunung yang berada di Jepang, ya, Gunung Fuji yang ada di Jepang.
Cantik sekali ya kalau kita lihat. Ini bunga-bunga yang ada di Jepang. Kemudian selanjutnya adalah ya, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, oke, nanti kalian bisa download bukunya ya, download bukunya di Google, bisa kalian download untuk nanti mengerjakan beberapa tugas yang ada. Ya, ini tadi peta-peta yang tadi yang sudah kita bahas di PowerPoint-nya ya. Kita besarkan supaya agak jelas. Ya, kita view full screen. Full screen ternyata tidak bisa. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, ini tadi kita sudah bahas di PPT tadi ya. Ini Amerika Utara yang merah. Kemudian di sini ada Amerika Serikat ya, sama Kanada. Di sini Amerika Selatan ya, Amerika Selatan. Kemudian di sini Afrika, benua hitam ya. Eropa, benua berwarna biru. Ya, Eropa ini kenapa dikasih warna biru? Ya mungkin ada dihubung-hubungkan juga sama orang-orang bule yang dia punya mata biru ya. Nah, terus Asia, kebetulan Asia ini penduduknya atau orang-orangnya itu kan berkulit, kalau kita ya sebenarnya sawo matang ya. Sawo matang di sini diwarnai kuning ya. Kita Indonesia. Terus yang ini benua yang cukup unik, satu negara satu benua ya, hanya Australia ya, satu negara satu benua. Kalau yang lain itu negaranya banyak. Nah ini. Terus selanjutnya ada beberapa aktivitas. Nah ini luas, letak dan luas ya, tadi kita sudah bahas ya. Nah ini benua Asia ya. Benua Asia itu kalau kita lihat iklimnya sendiri, ada yang iklim tropis ya, berkisar dari 0 derajat. Ini 0 derajat ke arah sini ya, melewati Indonesia. Ini tropis sampai 23,5 derajat lintang utara, ini di sini, dan 23 derajat 5 lintang selatan, ini di sini. Ini tropis ya. Tropis itu ada 2 musim ya, musim kemarau dan musim penghujan. Kalau normal itu 6 bulan kemarau, 6 bulan penghujan. Cuman kondisi sekarang itu tidak seperti dulu ya, sehingga tidak tergantung pada bulannya ya, karena kadang-kadang musim penghujan lebih sedikit, musim kemarau lebih panjang ya, jadi berdampak pada ekosistem, kekeringan dan sebagainya. Itu adalah dampak apa? Adanya pemanasan global ya, pemanasan global yang dipicu oleh industri, pencemaran lingkungan ya, dan lain-lain. Oleh sebab itu kita harus mengurangi penggunaan paling tidak sampah plastik ya. Aktivitas yang ramah lingkungan itu sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan kita dan anak cucu kita generasi selanjutnya. Nah ini kembali lagi ke sini ya. Jadi ada yang beriklim tropis, itu adalah Indonesia sampai pada 23,5 derajat ini ya. Sepertinya kalau kita lihat sampai Myanmar ya, masih mengalami iklim tersebut. Terus ada juga warna-warna ya, simbol warna di sini ada merah,